Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destianita, NIM 19004006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu broadcasting. Pengertian dari broadcasting merupakan salah satu cabang dari ilmu komunikasi yang bergerak di bidang penyiaran. Broadcast sering dikaji tentang cara membuat konten untuk siaran mulai dari produksi sampai dengan pasca produksi. Bagian yang sangat penting dalam membuat konten penyiaran adalah cara membuat konten yang lebih enak dilihat, didengar, dan informasi yang disampaikan dapat diterima masyarakat. Karakter yang dimiliki oleh broadcasting adalah untuk memberi atau membagikan informasi, mendidik, dan menghibur. Proses pengiriman informasi seringkali menggunakan jaringan nirkabel maupun jaringan menggunakan kabel. Penggunaan jaringan kabel membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada jaringan nirkabel, akan tetapi untuk jaringan kabel, kualitas sinyal tidak bergantung dengan keadaan software. Jaringan kabel banyak sekali digunakan mengingat penggunaan yang fleksibel dan komponen yang diperlukan juga lebih sedikit. Namun, apabila cuaca di bagian ionosfer sedang tidak menentu, maka sinyal akan terganggu. Informasi yang disampaikan melalui metode broadcast terbentuk suara, gambar, video, dan lain sebagainya. Seringkali penyiaran informasi dilakukan dengan teknologi televisi dan radio. Hal ini karena dapat menjangkau nyaris seluruh kalangan masyarakat yang ada. Broadcasting pada era saat ini juga menggunakan platform YouTube, Instagram, dan lain-lain. Keuntungan dari memperoleh juga lebih besar serta modal yang dibutuhkan juga relatif kecil, namun sangat memerlukan kreativitas dan karakter yang kuat. Untuk ruang lingkup broadcasting, setelah memahami apa itu pengertian broadcasting, mari kita bahas tentang ruang lingkupnya, agar informasi yang ingin disampaikan menjadi tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat sebagai target utama. Informasi tersebut harus dikemas dengan kemasan yang menarik dan unik. Pesan yang akan disampaikan dapat disiarkan melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Adapun ruang lingkup broadcasting, yang pertama ada presenter, yang kedua ada wartawan, ketiga kameramen, yang keempat orang yang berpartisipasi di dunia perfilman seperti sutradara, aktor, kameramen, editing, dan lain sebagainya. Jenis-jenis media merupakan sebuah tempat untuk meletakkan sebuah informasi. Anda dapat mengetahui informasi yang berada dalam belahan bumi lain karena keberadaan media. Media memiliki peran yang sangat penting untuk mengendalikan opini publik. Media sendiri dapat dibedakan menjadi media cetak dan media elektronik. Media cetak, kata media berasal dari medius yang artinya adalah pengantar atau perantara. Dapat disimpulkan bahwa media digunakan sebagai perantara informasi dari penyiar ke masyarakat luas. Informasi yang disampaikan juga bermacam-macam seperti peristiwa sosial, budaya, politik, pendidik, dan lain sebagainya. Informasi yang disampaikan juga harus aktual dan terpercaya fakta. Informasi yang disampaikan oleh media cetak akan dicetak pada selembar kertas, contohnya seperti majalah, koran, jurnal, dan lain-lain. Menggunakan media cetak untuk menyampaikan sebuah berita memberikan dampak yang merugikan maupun menguntungkan. Adapun media cetaknya yaitu repeatable, analisis jauh lebih tajam. Berikut ini kekurangan dari media cetak. Produksi memakan waktu yang lama, tidak ada audio, tampilan visual terbatas, biaya produksi mahal. Media elektronik seperti namanya. Media elektronik menggunakan perangkat yang terhubung dengan listrik. Beberapa perangkat tersebut hanya bisa digunakan apabila terhubung dengan sumber listrik. Media ini seringkali memanfaatkan jaringan kabel maupun nirkabel untuk dapat menyampaikan informasi. Penggunaan jaringan kabel pada media elektronik memberikan keuntungan untuk kualitas sinyal tidak akan terganggu oleh cuaca ionosfer. Apabila kabel ini digunakan tidak memiliki pelindung, maka akan ada kemungkinan terjadi pengaruh
interferensi medan listrik. Penggunaan jaringan nirkabel merupakan sarana yang sangat praktis dan mudah untuk melakukan broadcast. Hal ini karena sinyal yang dipancarkan dapat menjangkau area yang sangat luas. Namun, kualitas sinyal yang dipancarkan sangat tergantung pada cuaca pada bagian ionosfer. Karena ionosfer berfungsi sebagai media untuk memantulkan sinyal sehingga jangkauannya lebih luas. Berikut berapa keuntungan yang ditawarkan oleh media elektronik. Yang pertama, arus informasi sangat cepat, menyediakan informasi dalam bentuk audio dan video, menjangkau area yang luas. Berikut ada kekurangan yang dimiliki oleh media elektronik. Yang pertama, tidak ada pengulangan berita. Harga komponen mendukung relatif mahal. Media online memiliki karakteristik yang mirip dengan kedua jenis media di atas. Media online semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Media jenis ini memanfaatkan jaringan internet untuk menyampaikan informasi menggunakan sistem jaringan berskala besar seperti MAN dan WAN. Berperan sangat penting dalam mempercepat informasi. Sayangnya, biaya investasi untuk memasang infrastruktur tersebut sangat mahal. Informasi yang diakses dengan media online seringkali berkurang akurat dan dipercaya. Orang membuat berita tersebut sulit dibuktikan dengan kredibilitasnya. Seringkali terdapat penulis yang belum berpengalaman. Mereka menulis dengan menambahkan opini yang tidak bertanggung jawab. Sehingga Anda harus berhati-hati pada saat ini menggunakan berikut keunggulan dari jenis media online. Yang pertama, arus informasi yang sangat cepat, terdapat audio visual, terdapat informasi yang berbentuk teks, praktis dan fleksibel. Adapun kekurangannya yaitu yang satu, belum tentu akurat kecuali situs terpercaya. Yang kedua, tergantung keadaan sinyal. Broadcast merupakan penyiaran informasi yang dilakukan secara masif. Penyiaran dengan cara ini sangat efektif untuk dijangkau area yang sangat luas. Terdapat beberapa kekurangan keunggulan, tetapi yang ditawarkan juga sangat banyak. Nah, itulah pembahasan tentang pengertian broadcasting dan ruang lingkupnya pada media penyiaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.